kita ini menganalisis itu jangan memenggal cerita dalam peristiwa. Artinya kronologis itu harus ditata dari awal peristiwa itu. Seperti tadi yang dikatakan Pak Fredrik ya. BAP itu tidak penting itu, yang penting di persidangan atau dalam putusan hakim. Semua itu penting. Karena BAP ini bagian dari penanganan suatu peristiwa. Ya. Kalau ini dipenggal, nanti akan bias. Dan konklusinya pasti tidak valid. Fakta sendiri saja itu ditolak ketika pembuktian terhadap fakta itu tidak sesuai. Maka fakta itu tidak menjadi fakta hukum. Apakah BAP itu tidak penting? Apakah kita langsung melihat pada putusan, pada fakta di persidangan? Kita harus melihat dari awal. Dalam hal ini, sekarang ada fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Yang terakhir, perkembangan terakhir adalah kesaksian atau testimoni tadi menurut istilah Bang Karni. Testimoni dari seorang Dede. Dari pengakuan Dede ini, saya bisa menyatakan bahwa ada unprofesional di sini. Bukan tidak profesional. Karena berbeda. Unprofesional itu orang yang tidak melakukan standar-standar peraturan di dalam organisasi atau profesinya. Itu unprofesional. Jadi ada mengandung unsur kesengajaan di sini. Kemudian mengapa dari unprofesional ini lalu bisa katakanlah P21? Karena ini kan criminal justice system. Hakim tidak boleh memidana. Tidak boleh, berarti negatif dia. Hakim tidak boleh memidana. Kecuali setidak-tidaknya berdasarkan 2 alat bukti yang sah. Dan hakim yakin bahwa terdakwalah yang bersalah dan melakukan tindak pidana itu. Inilah yang kita anut di dalam KUHP, di dalam sistem peradilan pidana kita. Karena itu, apabila subsistem 1 melakukan kesalahan-kesalahan dalam tanda petik, apakah itu disengaja ataukah tidak, apakah itu unprofesional atau tidak profesional, itu akan mempengaruhi pada subsistem berikutnya. Ketika di proses penyidikan, di awal sudah sedemikian rupa, katakanlah ada unprofesional, kalau nanti dilanjutkan pada subsistem berikutnya, yang tidak profesional, itu akan menimbulkan satu perkara yang bias dan berakibat fatal. Apalagi kalau sudah terjadi pemidanaan. Pemidanaannya pun pidana seumur hidup, itu tidak main-main itu. Kalau saya ingat ini ya, sabda Rasul ya. Ini penting bagi aparat penegak hukum semua. 2 dari 3 hakim masuk neraka. Berarti hanya sedikit yang masuk surga. Itu dulu tahun 600 Masehi lah Rasulullah menyampaikan itu. Dalam konteks kekinian, bisa saja sabda Rasul itu dimaknakan 2 dari 3 penegak hukum masuk neraka. Termasuk advokat ini. Advokatnya, penyidiknya, penuntut umumnya, hakimnya. Itu sudah dinas oleh Rasul. Tetapi advokat, penyidik, penuntut umum, hakim adalah pekerjaan yang mulia. Ketika itu dilaksanakan dengan baik dan benar serta etis. Mulia kita ini, advokat mulia. Penyidiknya pun mulia, dia memberantas kejahatan, menegakkan hukum. Penuntut umum, mulia dia. Atas nama negara, mewakili korban kejahatan, dia menuntut. Hakim terlebih-lebih. Makanya hakim disebut yang mulia. Karena dia selain menegakkan hukum, harus menegakkan keadilan.
Karena dia dan, bukan atau. Itulah tugas hakim. Jadi yang mulia dia, maka disebut wakil Tuhan di muka bumi ini. Nah ini yang harus sering kita benar-benar renungkan. Proses peradilan pidana ini adalah pengujian, ladang penguji terhadap mutu kemanusiaan penegak hukum. Dia diuji ketika melaksanakan tugasnya yang mulia itu. Sejauh mana mutu kemanusiaannya? Apakah dia hanya dengan melihat alat bukti yang sebegitu itu, lalu dia mutus? Karena penegak hukum itu tidak saja harus menguasai hukum pidana material dan formil, tetapi juga harus menguasai bagaimana penalaran hukum, logika hukumnya, dan dalam sistem peradilan pidana, dia harus juga menguasai etika sebagai ilmu. Sebab tanpa etika, maka peradilan pidana akan menjadi kekerasan yang diformalkan oleh negara. Begitu hukum pidana itu. Karena itu berhati-hatilah di dalam melaksanakan atau mengimplementasikan hukum pidana itu. Kalau memang salah, hukumlah seberat-beratnya sesuai dengan hukumnya. Kalau tidak salah, ya lepaskanlah, bebaskanlah. Kalau kita ragu-ragu, akibat ya namanya manusia, tidak ada yang tahu. Sama dengan kasus Vina ini. Yang satu menyatakan, oh bukan pembunuhan, ini begini. Yang satu, semua kan tidak tahu itu. Nggak tahu. Sehingga nanti setelah kita menggunakan penalaran dan logika hukum, timbul keraguan-raguan. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Hukuman seumur hidup itu Masya Allah. Ya. Kalau memang tepat, ini penegak hukumnya masuk surga. Kalau salah dia, inilah yang dibuat Rasulullah itu, dia menjadi penegak hukum yang masuk neraka. Begitu, jadi berat ini. Maka kita harus hati-hati. Kembali lagi saya katakan, ada tesis tadi, jangan memenggal cerita dalam suatu peristiwa. Dengan kata lain tadi kalau dikatakan Pak Pegi, saya tidak sependapat itu. BAP itu penting. Bagaimana proses BAP itu dilakukan? Bagaimana? Tadi itu kalau kita mengacu pada pengakuan Dede, oh proses BAP itu dilakukan seperti itu. Ya. Lalu kaitannya dengan penegak hukum yang sekarang ada bagaimana? Ini peristiwa 2016. Ya. Penegak hukum tanpa menunggu laporan harus melakukan penyelidikan terhadap apa yang disampaikan, baik oleh Saka Tatal, oleh Dede, oleh siapa itu lagi, Liga Akbar. Penegak hukum jangan menunggu laporan, karena ini bukan delik aduan. Itu ada di dalam KUHP. Langsung saja diselidiki. Benar nggak ini pengakuannya? Kalau nggak benar, ada konsekuensi hukumnya sendiri. Jadi begitu. Makanya saya sebagai akademisi ini melihat medsos ini yaitu tadi berseliweran ya. Yang satu begini, yang satu begitu. Ini bagaimana? Maka kita kembali kepada norma-norma, kepada ilmunya saja. Kalau penggunaan ilmunya, kita bisa menilai kok dari situ. Oh ini unprofesional. Oh ini tidak profesional. Ya. Tidak profesional itu, ya tadi itu, bisa saja kurang memahami ilmunya. Karena tidak hanya memahami ilmu hukum pidana formil itu. Ilmu hukum pidana itu ada ilmu bantunya. Harus menguasai kriminalistik, harus menguasai kriminologi, bahkan psikologi forensik. Bang Reza nanti akan menjelaskan. Itu harus menguasai. Kalau nggak menguasai, dipanggil ahli. Disitulah fungsi ahli, keterangan ahli, supaya membuat terangnya peristiwa. Nah, ini yang harus bersama-sama kita pahami. Terima kasih.